tinggal bersama ibu itu akan menjadi kebahagiaan. Tapi ada untungnya juga sih kamu di sini. Saya bisa mencatin pembantu-pembantu. Itu bagus deh kalau kamu pakai. ibu harus hati-hati ya sama papa. Maksud kamu apa? Saya harus hati-hati sama suami saya sendiri. Aku nggak mau ninggalin ibu. Jangan sok penting kamu ya. Seharusnya ibu yang melindungi aku. Tapi ini, ibu malah belain orang yang mau Suami saya nudain nggak aku. mungkin ngelakuin itu sama kamu, tau nggak? Dia itu laki-laki baik. Kalau kamu berani main-main sama saya akan beneran habisin kamu. Tidak semua anak beruntung merasakan pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Ada yang sejak kecil dipaksa untuk mengerti kesendirian. Ada pula yang seumur hidupnya berlari mengejar kasih sayang, namun hanya menemui kehampaan. Apa kabar pemirsa? Kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang sejak lahir tidak diinginkan oleh ibunya sendiri. Bukanlah pelukan hangat yang ia dapatkan, tetapi penolakan. Seperti apa perjuangan dan perjalanan hidupnya? Langsung saja kita sambut Sekar. Halo Mbak Sekar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Mbak. Mbak Sekar, kamu sudah siap untuk membagikan kisah kamu kepada para pemirsa? Insya Allah saya siap, Mbak. Oke, jadi sejak awal kamu mengatakan bahwa ibu kamu tidak pernah menginginkan kehadiran kamu. Iya, Mbak. Saya dianggap anak pembawa sial. Maksudnya anak pembawa sial bagaimana Mbak? Jadi dulu ibu saya itu seorang penyanyi dangdut kampung yang cukup terkenal. Sedangkan bapak saya cuman pemain musik yang mengiringi ibu saya pada saat manggung. Mereka nikah muda. Katanya sih ibu saya hamil duluan. Jadi sejak di kandungan kamu sudah tidak diharapkan? Iya, Mbak. Karena sejak saya lahir, karir nyanyi ibu saya itu meredup. Job nyanyinya juga sangat menurun drastis. Dan sejak saat itu saya dianggap anak pembawa sial. Tapi kalau Bapak bagaimana Mbak? Apakah Bapak tidak pernah membela Mbak? Bapak selalu ngebela, Mbak. Tapi itu nggak lama. Karena Bapak meninggal di usia masih sangat muda. Dan sejak saat itu, saya berjuang sendirian untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibu saya. Tapi pada akhirnya, saya dititipin di rumah nenek saya. Karena ibu pergi dan gak balik lagi. Dan tidak pernah ditengok sekalipun? Iya, Mbak. Banyak yang bilang kalau ibu saya sudah meninggal. Dan sebelum nenek saya meninggal, saya baru tahu kalau ternyata ibu saya itu masih hidup. Dan nenek ngasih alamat ibu yang ada di kota. Jadi Mbak akhirnya berhasil menemui ibu Mbak? Berhasil, tapi yang saya rasakan bukan bahagia, Mbak. Ibu, Kamu ini siapa ya? Datang-datang main peluk-peluk aja. aku Sekar Bu, anak ibu. Maaf ya, saya nggak kenal sama kamu. Bu, Apaan sih pegang-pegang? aku tuh alamat ini dari nenek Bu. Kamu ada masalah ya sama pendengaran kamu? Saya bilang saya nggak kenal sama kamu.
Silakan pergi. Saya masih banyak urusan. Bu, Bikin masalah aja. Bu, aku cuma pengen ketemu Ibu. Ibu. Nenek udah meninggal, Bu. Sebelum nenek meninggal, dia cerita semua tentang Ibu. Ibu. Ibu, aku kangen, Bu. Aku pengen ketemu Ibu, pengen peluk Ibu. Dek, kamu siapa ya? Saya Sekar, Pak. Maaf, kalau boleh tahu, ada keperluan apa di sini? Saya mau bertemu ibu saya. Ibu? Emangnya ibu kamu itu siapa? Dan tinggal di mana? Ibu saya namanya Rosa. Dia tinggal di sini, Pak. Jadi, kamu anaknya Rosa? Benar, Pak. Sejak kecil saya sudah ditinggal ibu saya. Dan tadi saya sudah sempat bertemu ibu saya. Tapi dia tidak mengakui dan menyuruh saya pergi. Kalau gitu perkenalkan, nama saya Niko. Saya suaminya ibu kamu. Kamu jangan kemana-mana dulu ya, biar saya bicara sama ibu kamu. Terima kasih ya, Pak. Sayang, aku pulang. Sayang, Apa capek sekali. kok udah pulang? Iya. Katanya pulang malam. Nggak jadi meeting sama kliennya. Meeting papa itu di-cancel, mah. Daripada papa bengong di kantor sendirian, mendingan kan papa pulang ke rumah. Bisa berduaan sama istriku yang cantik ini. Kalau bisa aja. Oh iya, mah. Tadi di depan, papa ketemu dengan anak gadis. Namanya Sekar. Dia bilang, kamu itu ibunya. Tapi nampaknya dia kecewa karena dia kamu suruh pergi dari sini. Kalau papa lihat, mukanya itu sekilas mirip kok sama mama. Jujur, Ma, kalau memang Sekar itu benar anak mama, ya sudah, Ma, mbok ya diakui. Waktu itu saya bahagia banget, Mbak. Bisa ketemu sama ibu kandung saya. Pastinya Mbak, saya juga turut merasakannya. Lalu bagaimana sikap ibu Mbak? Apakah dia langsung menerima Mbak? Ibu saya tetap nggak nganggap saya anaknya, Mbak. Sekar, saya sudah bicara sama ibu kamu. Ayo kita masuk. Ibu, Ayo.
ini dia kamar kamu, Sekar. Wah, bagus dan luas banget. Lebih bagus dari yang ada di kampung. Bu, Om, makasih ya. Kamu itu jangan manggil Om dong ya. Panggil Papa. Kamu itu kan sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Ya kan, Ros? Papa tahu kamu pasti lelah. Setelah ini kamu istirahat ya. Kalau butuh apa aja, gak usah malu-malu. Tinggal minta sama ibu, ya. Saya benar-benar gak nyangka, Mbak. Saya pikir tinggal bersama ibu itu akan menjadi kebahagiaan. Tapi yang saya dapat malah penderitaan, Mbak. Aku tinggal dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Dengar ya, sampai kapanpun aku nggak akan pernah anggap kamu sebagai anak. Yang paling saya sedih, Mbak, perlakuan ibu itu bukan seperti perlakuan seorang ibu kepada anaknya, Mbak. Sini kamu. Jangan mentang-mentang suami saya selalu milain kamu, terus kamu mau enak-enakan di kamar. Tapi ada untungnya juga sih kamu di sini. Saya bisa mencatin pembantu-pembantu. Terus kamu deh yang gantiin. Kenapa? Nggak terima? Mau protes? Kamu di sini itu cuma numpang. Jadi jangan pernah bermimpi kamu bakal jadi majikan. Satu lagi, jangan pernah berharap saya bakal ngakuin kamu sebagai anak. Karena dari dulu saya nggak pernah sudi buat ngelahirin kamu. Sampai segitunya, Mbak. Dan Mbak memilih tetap bertahan di sana. Saya memilih tetap bertahan, Mbak. Saya ikhlas diperlakukan seperti itu. Yang penting, saya bisa dekat sama ibu saya. Sekarang kamu cuci piring sama gelas itu. Habis itu, kamu cuci semua baju saya. Hei, dengar gak kamu? Baik. Kalau Pak Niko bagaimana? Dia tahu soal ini? Saya tetap diam, Mbak. Saya nggak akan ngasih tahu siapapun. Saya nggak mau orang lain tahu. Kalau ibu itu sifatnya buruk, Mbak. Sekar, kamu waktu habis lulus SMA nggak sempat lanjutin kuliah? Belum, Pak. Kenapa belum? Nanti kamu daftar kuliah ya, biar papa yang bayarin. Apaan sih, Pak? Nggak usah. Percuma perempuan kuliah tinggi juga. Cuma buang-buang duit aja. Udah, gampang itu mah gampang. Nanti papa cariin kursus yang singkat. Biar nggak banyak biaya yang keluar. Tapi untungnya, Mbak, ada Pak Niko yang baik. Jadi Mbak nggak terus-terusan disiksa oleh ibu sendiri. Awalnya saya pikir begitu, Mbak. Tapi kenyataannya enggak. Mama jadi pergi arisan, Ma? Jadi, Pak, Mama juga udah pesan taksi kok. Awalnya saya pikir dia memang baik. Tapi ternyata saya salah, Mbak. Salah?
Salah gimana, Mbak? Sekar, kamu duduk. Kita sarapan bareng, yuk. Jangan. Pak, taksi mama udah datang tuh. Mama berangkat dulu ya. Ya, hati-hati, Ma. Sekar, kamu itu masih beberes saja. Emangnya kamu gak capek apa? Udah, istirahat dulu. Tanggung, Pak. Sebentar lagi juga selesai. Sekar, Papa tahu kamu itu pasti capek. Kamu kan masak dari pagi, ya kan? Kamu sibuk terus. Sekarang waktunya istirahat, ya? Istirahat. Yuk. Pak, Ya, Ma. ngapain Papa di sini? Ini Papa bantuin Sekar beresin piring-piring. Kasihan, Ma. Sekar kerjain sendirian.